Dia keluar kamar untuk mandi. Dan dalam keadaan yang masih setengah ngantuk, dia melihat ada satu keluarga yang sedang makan di ruang tengah. Wajah keempat orang itu keriput semua dan bibirnya ini pecah-pecah. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Di video kali ini gua mau nyeritain pengalaman horor yang dialami oleh Mas Yubing ketika dia ini menempati sebuah kontrakan. Kalau cerita tentang kontrakan itu, gue jadi ingat dulu pas gua ngontrak di daerah Jakarta Timur. Jadi bisa dibilang waktu itu gue ini salah milih kontrakan. Itu kontrakannya serem banget, dan seringkali gue denger ada suara-suara yang gak logis. Beruntungnya gue gak sampai ngeliat ada penampakan-penampakan gitulah. Tapi beda sama yang dialami Mas Yubing ini. Selama menempati rumah kontrakan itu, Mas Yubing ini sering banget mendapati kejadian janggal. Bahkan sampai dia ini ngeliat ada penampakan-penampakan gitulah, dan sampai membuat dia ini jatuh sakit. Jadi rumah yang ditempati Mas Yubing itu ternyata menyimpan sebuah misteri yang akhirnya sama dia bisa dipecahkan. Udahlah ya, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat temen-temen yang udah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 2022. Waktu itu, Yubing ini bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Untuk pabriknya, sorry banget gue nggak bisa sebutin. Yang jelas, itu pabriknya gede banget dan karyawannya juga banyak banget. Nah, kurang lebih 4 tahun lamanya Yubing udah kerja di sana. Dan selama dia kerja di situ, dia ini selalu pulang pergi dari Lamongan menuju ke Gresik. Lumayan jauh juga tuh. Kalau perjalanan normal, itu biasanya dia tempuh sekitar 45 menit. Itu pun berkendaranya agak sedikit ngebut. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang larut malam, berangkat larut malam pulangnya pagi, dan begitu seterusnya. Kalau gitu kenapa nggak cari kosan aja di sana? Nah, dia melakukan itu karena dia ini berat ninggalin ibunya yang sendirian di rumah. Nggak sendiri juga sih, ada sepupu ceweknya juga. Sejak kecil, ayahnya Yubing ini udah meninggal. Dia 2 bersaudara, punya kakak cewek dan sekarang udah nikah. Dan kakak ceweknya itu sekarang udah tinggal sama suaminya di luar kota. Melihat Yubing yang setiap harinya pulang pergi terus, lama-lama ibunya ini gak tega. Terlebih setelah kejadian apes yang dialami oleh Yubing. Jadi Yubing ini pernah nggak sengaja nabrak orang yang tiba-tiba nyebrang jalan gitu aja. Dan orang yang ditabrak itu meninggal dunia. Kejadiannya itu terjadi pas tengah malam. Tapi beruntungnya pihak keluarga korban nggak memperpanjang masalahnya dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Le, kamu ini mbok yang ngekos aja di sana. Nggak capek apa tiap hari pulang pergi terus? Walah mak, kalau aku ngekos nanti mak sama siapa di rumah? Wes talah Le, di rumah kan ada Ajeng. Udah nggak usah mikirin mak, yang terpenting itu kesehatanmu. Lagian jarang-jarang kamu masih bisa pulang. Ya udah wes gampang, nanti tak tanya kosan ke teman-teman pabrik. Sebenarnya nggak tega bagi Yubing kalau dia harus tinggal di kosan. Tapi mau gimana lagi, jarak tempuhnya itu nggak dekat. Dan sebenarnya dia juga udah lama pengen ngekos di sana.
Oke lah, Yubing menuruti perkataan ibunya. Di pabrik, dia tanya sama teman dekatnya yang kebetulan juga kerjanya ini satu pabrik, tapi beda bagian. Sebut aja dia adalah Latif. Dia orang Gresik sendiri, tepatnya di daerah Balung Panggang. Yubing dan Latif ini adalah teman dekat dan biasa ngopi bareng di warung depan pabrik kalau jam istirahat atau sepulang kerja. Pas lagi ngopi itu, dia tanya nih ke Latif. Bro, tempat kosmu masih ada yang kosong nggak? Kenapa? Mau nggak kos? Iya nih, capek tiap hari pulang pergi terus. Gini aja bro, kalau kamu mau, kita ngontrak rumah aja. Di kosku kurang nyaman soalnya. Apa nggak kemahalan kalau ngontrak? Kita cari yang kecil-kecilan aja, yang bisa bayar bulanan. Biayanya kita patungan. Ntar kita ajak orang lain juga buat tinggal di kontrakan, biar patungannya makin murah. Kalau dipikir-pikir, benar kata Latif. Kalau ngontrak satu rumah, mereka ini bisa bebas dan bisa lebih leluasa. Nah, setelah obrolan di warung itu, beberapa hari kemudian pas lagi kerja, dia ini dihubungin sama Latif. Katanya dia udah nemu rumah kontrakan. Dan dia ngajakin Yubing untuk datang ke sana nanti sepulang kerja. Oke lah, sore itu mereka berdua datang ke rumah kontrakan itu. Jaraknya lumayan jauh sih, kira-kira 10 kilometeran lah. Tapi itu nggak jadi masalah, soalnya mereka berdua ini pada bawa motor masing-masing. Sesampai di rumah itu, Latif langsung menghubungi nomor kontak yang tertulis di tembok depan. Dan besok, si pemilik rumahnya ini mau ngajakin mereka buat ketemuan. Rumah yang cukup luas buat ditempatin berdua, dan semoga aja harganya nggak mahal dan bisa dibayar bulanan. Oke lah, Latif kembali ke kosan dan Yubing pulang ke Lamongan. Besoknya, sepulang kerja mereka ketemuan sama si pemilik rumah itu di sebuah kafe untuk bernegosiasi tentang rumah itu. Sebut aja pemilik rumahnya itu adalah Mas Agus. Dia berdomisili di Surabaya. Kata Mas Agus, sebenarnya rumah itu dikontrakan untuk tahunan. Tapi mengingat mereka berdua ini adalah seorang karyawan yang gajinya bulanan, jadi Mas Agus memberi mereka ini keringanan dan rumah itu bisa mereka bayar bulanan. Untuk harganya terbilang cukup murah. Kalau dihitung-hitung dengan ngekos perorangan, ya bisa dibilang hampir sama lah. Nah, mereka berdua kaget dong. Kenapa rumah seluas ini dikontrakan dengan harga yang cukup murah? Kata Mas Agus, daripada nggak ada yang menghuni mending dikontrakan aja. Dan katanya, rumah itu dulunya dihuni oleh keluarganya Mas Agus. Tapi sekarang mereka udah pindah jauh. Mas Agus sendiri nggak sempat mengurus rumah itu karena dia udah punya rumah sendiri di Surabaya. Wah, kebetulan banget dong. Kalau nanti bisa dihuni 3 atau 4 orang, otomatis biaya patungan mereka semakin sedikit. Oke lah, deal. Mereka langsung bergerak menuju ke rumah itu. Sesamanya di sana, Mas Agus memberitahukan kalau rumah yang sebelah kanan ini sebenarnya juga rumahnya, tapi itu nggak dikontrakan dan dibiarin aja kosong. Jadi rumahnya itu emang ada 2 petak dan posisinya ini berjajar. Mas Agus menunjukkan beberapa ruangan di rumah yang akan mereka tempati. Benar-benar luas ini rumah. Lantai 1, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Perabot seperti lemari, meja makan, dan peralatan dapur pun sudah tersedia. Yubing menanyakan lagi tentang harga yang cukup murah tadi. Apa benar rumah ini disewakan dengan harga segitu? Dan kata Mas Agus benar. Alasannya ya sama kayak tadi, daripada nggak ada yang menghuni. Mas Agus juga memberitahu mereka kalau setiap sore akan ada orang yang datang ke sini buat nyapu halaman. Wah, tambah untung lagi nih kalau ada yang nyapuin halaman. Soalnya halaman rumahnya ini cukup luas dan banyak pohon-pohonnya. Akhirnya oke lah, semua sudah disepakati oleh kedua pihak. Dan besok, rumah ini udah bisa mereka tempati. Pulanglah mereka semua. Dan sebelum pulang,
Mas Agus memberikan kunci rumah ini pada mereka berdua dan berpesan semoga betah tinggal di rumah ini. Sesampai di rumah, Yubing memberitahu ibunya kalau dia ini udah dapat kosan dan mulai besok dia akan tinggal di sana. Untuk pulangnya dia usahakan seminggu sekali untuk menjenguk ibunya. Ya, namanya juga laki-laki. Tanggung jawab seorang laki-laki itu nomor satu adalah orang tuanya. Yubing juga berpesan pada Ajeng untuk selalu membantu ibunya selama dia tinggal di kosan. Nah, besoknya Yubing dan Latif ini berbondong-bondong pindah ke rumah itu. Seakan-akan mereka ini sedang mendapat rezeki nomplok karena bisa dapat rumah sebagus ini dengan harga terjangkau untuk mereka ini yang hanya karyawan pabrik. Hari-hari selanjutnya mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Dan karena mereka berdua ini beda bagian, jadi terkadang shift kerjanya mereka ini nggak sama. Di rumah itu mereka cuma nempatin satu kamar aja. Soalnya satu kamar ini aja udah lebih dari cukup buat mereka berdua. Satu hari berjalan seperti biasa. 2 hari juga berjalan seperti biasa. Hingga sampai 1 minggu. Pada suatu malam, si Latif ini ngajakin teman kerjanya untuk main ke kontrakannya. Sebagian teman-temannya Latif ini juga kenal sama Yubing. Malam itu, Latif dan teman-temannya ini minum minuman keras di rumah itu. Jadi, Latif ini emang orangnya suka mabuk-mabukan, tapi tidak dengan narkoba. Sempat si Yubing ini juga ditawarin ikut minum, tapi dianya nggak mau, karena memang dia ini nggak suka sama miras. Dia cuman ikut nemenin mereka aja. Setelah selesai minum-minum itu, salah satu teman mereka yang bernama Doyok ini pamit untuk ke kamar mandi. Dengan keadaan yang udah mabuk itu, dia ini pelan-pelan jalan ke kamar mandi. Dan setelah selesai, tiba-tiba si Doyok ini tanya, Bro, ini kontrakan apa kosan sih? Kontrakan bro. Kalau kosan mana mungkin aku berani ngajakin kalian minum di sini. Tapi tadi di dapur kok ada ibu-ibu lagi masak. Dek. Yubing sempat kaget. Mana ada ibu-ibu? Tapi mengingat mereka ini sedang dalam keadaan mabuk, jadi mungkin itu tadi adalah halusinasinya si Doyok aja. Lagian mana ada ibu-ibu di sini? Selama 1 minggu tinggal di sini, dia cuman sama Latif doang. Dalam keadaan yang sama-sama mabuk itu, si Latif ini menertawai Doyok. Wah, jangan-jangan itu si Felin bro. Mana mungkin Felin tua gitu. Ah, kamu ini. Felin adalah cewek yang ditaksir sama Doyok. Udah berbulan-bulan dia ini naksir, tapi sampai sekarang masih belum jadian. Karena malam udah larut, teman-temannya yang lain ini pada pamit pulang, kecuali si Doyok. Katanya dia mau nginep di sini, soalnya besok dia ini shift sore. Karena masih dalam keadaan mabuk, malam itu Latif dan Doyok ini tidur di ruang tengah, di sofa. Sedangkan si Yubing ini masuk ke dalam kamar. Nah, belum sampai tidur, terdengar ada suara langkah kaki yang mondar-mandir di depan kamarnya. Ini siapa yang bangun? Dan ngapain mondar-mandir? Dia mengira mungkin yang di luar itu adalah Latif atau Doyok. Tidak berselang lama, tiba-tiba ada suara orang yang membanting kayu dengan sangat keras, tepat di luar jendela kamarnya. Beruak. Yubing masih belum berpikir ke hal yang horor dulu. Ya mungkin aja di luar ini ada kucing atau tikus gitulah. Dia ambil selimut, kemudian tidur. Nah, sejak kejadian malam itu, keanehan demi keanehan mulai mereka rasakan selama tinggal di rumah itu. Tapi mereka ini nggak saling cerita satu sama lain. Besoknya, bangun tidur dia masih melihat Latif dan Doyok tidur di ruang tengah, di sofa. Karena hari ini dia ada shift pagi, jadi dia bergegas untuk mandi dan membiarkan mereka berdua ini tidur. Kemudian dia langsung berangkat kerja. Sepulang kerja, rumahnya ini sepi banget karena mungkin Latif ini sedang shift siang atau shift sore. Yubing langsung mandi
Setelah itu dia pergi ke warung kopi di dekat pabriknya buat nongkrong. Sebenarnya di depan rumah kontrakan itu ada sebuah warung kopi atau mini cafe. Tapi dianya ini nggak pernah nongkrong di situ. Selain belum terbiasa, kelihatannya yang nongkrong di situ kebanyakan adalah orang sini sendiri. Jadi istilahnya dia ini sungkan gitulah. Tapi kalau warung yang ada di depan pabrik, itu emang udah langganannya. Banyak pekerja lain yang juga sering nongkrong di situ. Di warung itu dia ngopi sambil main game. Karena si Yubing ini emang suka banget sama game online. Dia nongkrong lama banget. Sampai sekitar jam 8 malam dia baru balik pulang. Nah, sesampai rumah, dia mendengar ada suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Biur, biur, biur gitu. Dia mengira mungkin yang mandi itu adalah si Latif. Tapi agak aneh juga sih sebenarnya. Pas dia pulang tadi, pintu rumahnya ini dalam keadaan terkunci. Biasanya si Latif ini jarang banget mau ngunci pintu rumah, selain kalau dia akan keluar rumah. Nggak begitu dipikirin juga sih sama Yubing. Dia langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi dan membawa segelas kopi itu ke teras rumah untuk melanjutkan main game online. Nah, pas dia lewat di depan kamar mandi, pintu kamar mandinya ini udah kebuka. Mungkin si Latif ini udah selesai mandi dan sekarang lagi di kamar. Di depan teras itu, dia ini khusyuk dengan HP-nya. Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Latif ini datang. Tapi, kedatangan si Latif itu bukan dari dalam rumah, melainkan dia ini baru pulang kerja. Yubing kaget dong. Loh, kalau Latif baru pulang kerja, terus yang mandi tadi siapa? Dia tanya ke Latif. Loh bro, baru pulang? Iya, kenapa kok kaget gitu? Enggak, kirain udah pulang tadi. Iya, shift siang aku. Jawab Latif langsung masuk ke dalam. Yubing kaget dong. Tadi jelas-jelas dia ini ngedenger ada suara orang yang lagi mandi. Dan dia mengiranya itu adalah Latif. Tidak lama kemudian, si Latif keluar dan ikut nongkrong sama Yubing di teras rumah. Yubing gak cerita apa-apa soal orang mandi tadi. Di teras rumah itu, ya mereka ngobrol-ngobrol gitulah sambil joinan minum kopi. Karena malam udah semakin larut, mereka berdua masuk ke dalam rumah dan tidur. Kejadian tadi membuat Yubing sedikit takut dengan keadaan rumah ini. Besoknya, dia bangun pagi dan langsung mandi karena hari ini dia masih shift pagi. Nah, pas lagi mandi, dia ini mendengar dengan jelas kalau di dapur ini kayak ada orang yang sedang beraktivitas. Kayak lagi goreng-goreng gitulah. Yubing langsung keingat dengan kejadian semalam. Tapi dia nggak mau mikir negatif dulu. Ya kali aja yang di dapur itu adalah Latif. Dia mempercepat mandinya. Dan setelah mandi, dia ini nyempetin nengok ke dapur. Tapi di dapur ini nggak ada siapa-siapa. Wah, kok jadi nggak beres gini ya nih rumah? Batin Yubing. Dia langsung masuk ke kamar. Dan benar, si Latif ini masih dalam keadaan tidur pulas. Yubing langsung ganti baju dan langsung berangkat kerja. Di pabrik, dia ini tiba-tiba merasa nggak enak badan. Entah masuk angin atau apa. Jadi kayak gimana ya, kayak meriang-meriang gitulah. Tanda-tanda mau demam. Sore harinya dia pulang. Dan sesampai rumah, kebetulan dia ini ketemu sama ibu-ibu yang lagi nyapu halaman. Ini kali ya orang yang nyapu halaman yang katanya Mas Agus itu. Sejak tinggal di rumah ini, baru kali ini Yubing ketemu sama ibu tukang sapu itu. Permisi bu, ibu yang tiap sore bersihin halaman sini ya? Oh iya mas, panggil aja saya Mak Pur. Oh Inci, saya yang ngontrak di rumah ini mak. Iya, tempo hari Mas Agus udah bilang ke emak kalau rumahnya ada yang ngontrak, tapi baru kali ini bisa ketemu. Terlihat
Ada yang aneh dari cara Makpur memandang Yubing. Jadi kayak seakan-akan Makpur ini pengen bilang sesuatu. Setelah obrolan singkat di halaman itu, Yubing pamit sama Makpur dan masuk ke dalam rumah. Nah, karena merasa nggak enak badan, dia tiduran aja nih di kamar. Badannya ini rasanya panas banget dan dia terkena demam. Jadi di kamar itu dia ini udah kedinginan banget. Selimut dia pakai buat ngangetin badannya sampai dia ini ketiduran. "Bro, bangun bro, ayo ngopi," ucap Latif membangunkan. Badanku remuk bro. Sakit kamu? Iya nih, dingin banget rasanya. Yaudah, aku beliin obat ke apotek ya. Latif langsung pergi ke apotek buat beliin Yubing obat. Tapi meskipun udah dikasih obat, panasnya Yubing ini nggak juga turun. Otomatis dia ini nggak bisa masuk kerja dong. Nah, dalam keadaan sakit itu banyak banget kejadian aneh yang dialami Yubing. Malamnya, pas lagi tidur dia ini mimpi aneh banget. Dan mimpinya itu kerasa nyata. Jadi yang mendiami rumah ini bukan cuman Latif dan Yubing doang. Tapi ada satu keluarga juga. Satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Dua anaknya ini sama-sama cowok. Entah kenapa, si Yubing ini merasa dekat banget sama keluarga itu. Seakan-akan dia ini udah jadi bagian dari keluarga ini. Makan bareng, nonton TV bareng, dan segala macam. Rasanya udah cukup lama Yubing tinggal di rumah itu bersama mereka. Dan pada suatu ketika, salah satu anak dari keluarga itu mengalami sakit. Dan sakitnya itu menular sampai ke satu keluarga. Satu anaknya yang sakit duluan tadi, dia ini meninggal dunia. Kemudian disusul anaknya yang satunya lagi. Kemudian ayahnya, dan yang terakhir adalah ibunya. Dari keempat orang itu, cuman Yubing doang yang selamat. Bahkan dia ini sakit pun enggak. "Bro, bangun bro, udah pagi. Nih aku beliin sarapan." Yubing terbangun dengan suara Latif itu. Dan pagi itu, keadaannya Yubing ini malah semakin parah. Sampai-sampai dia ini udah gak kuat buat jalan. Melihat keadaan Yubing yang sakit seperti itu, dia berinisiatif untuk mengantarkan si Yubing ini pulang ke Lamongan. Ya, biar si Yubing ini bisa berobat di rumah. Karena hari ini dia masih shift sore, jadi dia mengantarkan Yubing buat pulang. Dan dia minta tolong sama satu temannya yang lain buat bawain motornya si Yubing. Latif membonceng Yubing dengan motornya, sedangkan motornya Latif ini dikendarai sama temannya Latif itu. Sesampainya di rumahnya Yubing, Latif ini langsung pamit sama ibunya buat kembali ke Gresik. Dia nggak bisa mampir lama-lama karena nanti sore dia ini ada shift kerja. Dia balik ke Gresik boncengan sama temennya tadi. Di rumah, Yubing langsung berobat ke dokter. Dan kata dokter, ini cuma sakit demam biasa karena efek kecapean. Tidak lupa dokter memberi Yubing surat izin sakit buat kalau nanti dia masuk kerja. Karena di pabriknya Yubing itu kalau habis nggak masuk beberapa hari, itu wajib ada surat keterangan dari dokter. Kalau alasannya ini emang sakit. 3 hari lamanya Yubing di rumah dan dia udah sembuh. Dia lihat nih jadwal kerjanya. Dan besok dia ini masih ada shift pagi. Besoknya pagi-pagi banget dia berangkat ke Gresik. Dan sesampai Gresik, dia ini nggak langsung ke kontrakan, tapi langsung ke pabrik. Sore harinya sepulang kerja barulah dia ke rumah kontrakannya. Nah, sore itu, di rumah kontrakan ini kelihatan sepi banget. Pintunya terkunci. Dan mungkin si Latif ini sedang shift siang atau shift sore. Seperti biasa, setelah mandi itu dia langsung tancap gas menuju ke warung kopi yang ada di depan pabriknya buat main game online. Sampai sekitar jam 8 malam dia baru balik ke kontrakan. Si Yubing ini emang orangnya betah banget kalau udah main game online. Nah, sesampainya di kontrakan dia masih belum bertemu dengan Latif. Mungkin si Latif ini tadi ada shift sore.
Kalau shift sore berarti pulangnya larut malam. Di kontrakan itu dia sendirian. Dan entah kenapa, dia ini nggak ada pikiran sama sekali buat menghubungi Latif. Karena sebelumnya dia udah ngira kalau si Latif ini mungkin ada kerja shift sore. Di dalam kamar dia melanjutkan main game online. Sampai dia ini ngantuk kemudian tidur. Nah, pagi harinya dia bangun. Dan sampai pagi itu dia nggak ngeliat keberadaan Latif di rumah ini. Ini si Latif kemana sih? Kok nggak pulang semalaman? Batin Yubing. Dia keluar kamar untuk mandi. Dan dalam keadaan yang masih setengah ngantuk, dia melihat ada satu keluarga yang sedang makan di ruang tengah. Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, dan 2 anak laki-laki. Melihat mereka, otomatis si Yubing ini kaget. Loh, mereka-mereka ini siapa? Kok bisa masuk ke dalam rumah? Lalu, mereka berempat ini melihat ke arah Yubing. Wajah keempat orang itu keriput semua dan bibirnya ini pecah-pecah. Lalu, si ibunya itu bilang ke Yubing, Udah bangun nak. Sini ikut sarapan sama kita. Iya bu, makasih. Saya mau mandi, soalnya mau kerja. Mereka berempat tersenyum dan lanjut makan. Yubing langsung berjalan menuju ke kamar mandi. Sambil mandi, dia ini mikir, siapa 4 orang itu? Dan seketika itu juga dia ingat dengan mimpinya waktu itu. Ternyata 4 orang yang tadi itu persis banget dengan orang yang ada di dalam mimpinya. Pakaiannya pun sama persis. Yang bapak-bapak ini pakai kemeja motif bunga. Yang ibu-ibunya pakai daster coklat. Dan yang anak laki-lakinya ini pakai kaos oblong warna hitam dan putih. Apa mungkin mereka itu adalah keluarga Mas Agus yang tinggal di rumah sebelah? Pikir Yubing. Dia nggak mau ambil pusing dan nganggapnya gitu aja. Setelah mandi, dia ngeliat lagi ke ruang tengah. Dan 4 orang tadi tiba-tiba udah nggak ada. Bekas makanan seperti piring dan gelas pun nggak ada di meja. Ini maksudnya apa sih? Apa aku ini lagi halu ya? Batin Yubing. Tapi bodo amat lah, dia langsung masuk ke kamar. Kemudian ganti baju dan berangkat kerja. Kondisi rumah masih terkunci. Di depan rumah, dia ngelihat ke rumah sebelah. Dan pintu rumah sebelah itu pun kayaknya juga masih kekunci. Dan gak ada tanda-tanda orang yang tinggal di sana. Yubing dibuat bingung dengan keadaan ini. Di pabrik, dia menghubungi Latif dan menanyakan keberadaannya. Ternyata, si Latif ini lagi numpang di kosan temennya. Yubing tanya, kenapa dia numpang? Katanya nanti aja kalau pulang kerja dia mau nyeritain semuanya. Jadi hari itu kebetulan mereka berdua ini ada shift yang sama, yaitu shift pagi. Nah, sepulang kerja, mereka bertemu di warung kopi depan pabrik. Dan di situ, Latif menceritakan semua bahwa selama tinggal di rumah itu sendirian, dia ini sering banget ditampaki sosok-sosok aneh di rumah itu. Mulai dari di dapur, di ruang tengah, dan di kamar mandi. Bahkan, dia ini juga pernah merasa dicekik oleh seorang wanita. Dan wanita itu serem banget. Rambutnya ini panjang dan berantakan. Mukanya keriput parah. Cerita dari Latif itu mengingatkan Yubing tentang kejadian janggal yang pernah dialaminya. Dia sedikit menceritakan ke Latif. Dan akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk memecahkan misteri tentang rumah itu. Sore itu mereka berdua memberanikan diri untuk pulang ke rumah kontrakan. Dengan tujuan, mereka ini pengen tanya ke emak yang nyapu halaman. Tapi, sore itu mereka nggak ketemu sama emak. Mungkin si emak yang nyapu halaman ini udah selesai nyapu. Karena sore itu halamannya udah kelihatan bersih. Suasana rumah ini tiba-tiba terasa sangat mencekam. Setiap sudut ruangan terasa seperti ada yang memperhatikan. Mereka memberanikan diri untuk tetap tinggal di rumah itu sampai mereka tahu misteri apa yang menyelimuti rumah ini.
Semakin malam, keadaan semakin terasa mencekam. Dari samping rumah tiba-tiba kedengeran ada suara kayu yang dibanting-banting. Kropiak, kropiak, kropiak. Seperti ada orang yang sengaja melakukannya. Bro, suara apa itu? Tahu, tikus kali atau kucing? Gak mungkin, kayaknya ada orang di samping rumah. Kita ke warkop depan aja yuk. Merinding aku, sumpah. Karena takut, mereka berdua memutuskan untuk keluar rumah dan datang ke warung kopi atau mini cafe depan kontrakan. Pas lagi pesan minuman, si penjaga warkop itu tanya ke mereka. Mas, kalian yang ngontrak di rumah depan itu ya? Iya mas, baru beberapa minggu sih. Kok berani mas? Emangnya ada apa? Enggak. Kok berani aja cuma tinggal berdua? Silakan duduk dulu mas. Sepertinya mas penjual ini menyembunyikan sesuatu tentang rumah itu. Mungkin dia ini tahu sesuatu, tapi memilih untuk diam. Yubing dan Latif berniat untuk tanya ke masnya itu. Tapi masnya itu bersikukuh dan gak mau bilang. Katanya, kalau dia pengen tahu suruh tanya aja ke Mak Pur. Karena dia ini takutnya salah ngomong. Bisa jadi Mak Pur ini yang lebih tahu tentang keadaan rumah itu. Oke lah, mereka berdua nongkrong di warung itu sampai pagi. Dan pagi harinya mereka ini langsung berangkat kerja. Mereka sepakat kalau pulang kerja nanti langsung ke kontrakan aja biar bisa ketemu sama Mak Pur. Di pabrik, Yubing ini merasa ngantuk banget karena semalaman dia ini gak tidur. Tapi itu udah biasa bagi Yubing. Dia ini udah sering begadang kalau lagi main game online. Nah, sepulang kerja, Yubing dan Latif langsung datang ke kontrakan. Dan beruntungnya mereka ini bisa ketemu dengan Mak Pur yang lagi nyapu halaman. Mereka langsung tanya aja nih ke Mak Pur. Dan Mak Pur memberitahukan sesuatu yang membuat mereka berdua ini merinding dan gak berani lagi menempati rumah kontrakan itu. Kata Mak Pur, dulu rumah ini emang dihuni oleh satu keluarga, sepasang suami istri dan 3 anak laki-lakinya. Anak laki-laki yang pertama udah menikah dan sekarang tinggal di Surabaya bersama istrinya. Yang tidak lain, dia adalah Mas Agus. Anak yang kedua tinggal di Jakarta buat kuliah. Sementara yang ketiga dia masih SMP dan sekolah di daerah sini. Pada suatu ketika, anak keduanya ini pulang dari Jakarta. Dan sesampai rumah, ternyata dia ini terjangkit virus corona. Hingga satu keluarga ini tertular dan berakhir kematian. Sekarang tinggal anak pertamanya aja yang masih hidup, yang tinggal di Surabaya. Sejak kematian satu keluarga itu, rumah ini nggak ada yang menempati. Dan Mak Pur diminta Mas Agus buat nyapu halaman tiap sore, agar rumah ini tetap kelihatan bersih. Kejadian yang mereka alami itu ternyata juga sering dialami oleh Mak Pur. Pas lagi nyapu sore, dia ini sering banget ngeliat satu keluarga itu masih mendiami rumah ini. Terlebih rumah yang sebelahnya. Karena kejadian meninggalnya itu tepatnya di rumah yang sebelah kanan tadi. Sejak hari itu, Yubing dan Latif memutuskan untuk pindah dari kontrakan dan berniat mencari kontrakan lain. Mereka menghubungi Mas Agus untuk memberitahukan kalau mereka ini nggak memperpanjang sewanya. Dengan alasan mereka ini kurang nyaman aja tinggal di situ. Dan Mas Agus bisa mengerti. Tapi nyari kontrakan itu nggak gampang, apalagi yang bisa cocok dengan harganya. Jadi sambil mencari itu, si Yubing ini pulang pergi lagi dari Lamongan menuju ke Gresik. Sampai dia menemukan tempat kontrakan baru. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis dan horor dan ingin diceritakan di channel ini kayak Mas Yubing, teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi dan sampai ketemu di video berikutnya.